Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita lanjut lagi nih, seru banget. Menyingkapkan sesuatu yang terselubung. Kalau boleh dibahasakan ini seperti tirai ruang Mahkudus terbelah, saudaraku. Pengertian-pengertian yang berbeda. Sesuatu yang terselubung yang kita pelan-pelan mengerti. Oh, ternyata itu seperti ini pandangannya. Oh, ternyata kejadian ini seperti ini. Oh, saya itu mulai mengerti. Gitu. Membaca situasi keadaan termasuk karakter daripada orang-orang di sekitar kita. Dengan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu saudaraku, itu penting. Kisah Esau, Yakub, Laban, Rahel. Ya. Dari sudut angle yang berbeda ya saudaraku ya. Gitu. Angle yang lain ya ada, yang bagus juga banyak. Setiap orang punya namanya sesuatu yang baik, juga punya sesuatu yang buruk. Paulus juga tulis itu. Aku selalu ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat ada padaku. Sehingga aku melakukan yang jahat. Nah, ini Tuhan sedang ungkapkan yang salah, yang jahat. Jadi kita bisa mengurusnya nanti. Mengurus diri kita, juga mengurus orang-orang yang bersikap seperti itu. Untuk mengurus diri kita menghadapinya, supaya kita jangan kecewa. Suatu kali ketika berbalik, menyengat, atau menjadi serigala. Gitu saudaraku. Semua bahan Alkitab yang dikhotbahkan itu untuk diajarkan, untuk kita mengurus kehidupan dengan melakukannya. Ada yang berupa pengetahuan, ada yang berupa melangkah untuk melakukannya. Tapi semuanya itu pengetahuan. Gitu saudara. Ada yang bentuk jadi, ada yang bentuk yang namanya setelah melakukan baru kita bisa terjadi iman dan sebagainya. Macam-macam saudaraku. Ya, yuk kita lanjut lagi, tolong firmannya ditampilkan. Ayat selanjutnya. Maka Yakub berbuat demikian yang menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Nah, ini kelihatan saudaraku. Yakub kenapa kok enggak fight ketika diberikan Lea? Ada orang-orang, yang penting cuan lah, yang penting untung. Udah sikat aja. Yang penting kita itu bisa untung, ya udah biarinlah. Kompromi itu bisa dimulai dari ini. Bukan urusan kita. Yesus itu peduli, Allah itu peduli. Yesus itu mengerti dan peduli. Nah, ini yang hilang, yang penting kitanya. Gitu saudaraku. Itulah karakter dari Abraham. Karakter dari Musa. Karakter dari Yakub. Abraham dengan Hagar. Ya. Musa itu meninggalkan keluarga. Demi namanya, yang penting pelayanan. Yang penting kan kerja. Hasil ya terserah aja gimana Tuhan. Gak bisa dituntut saya. Tuhan memang memberikan cuma segini. Terus saja memakai bulu domba, memakai nama Tuhan. Yakub tetap 7 hari melangsungkan pernikahannya sama Lea. Tetap Lea ditidurin sama dia. Cuan. 2 anak perawan, yang satu cantik, yang satu lumayan lah. Karena dia belum punya istri. Bisa menyalurkan hasrat. 7 tahun ditemani. Kan Lea dulu yang menemani. Lumayanlah ada teman, ada perempuan. Bisa menyalurkan hasrat. Lumayanlah dapat untung. Ya biarkan yang rugi perusahaan. Lumayanlah dapat mengurangi persembahan. Lumayanlah bisa tidak terlalu banyak beban. Kata-kata lumayan dan yang penting. Itu saudara harus garis bawahi. Sebagai orang Indonesia kan sukanya kita begitu. Lumayan, puji Tuhan. Tapi pada awalnya tidaklah demikian.
Yang terakhir kita belajar untuk tentang mengutamakan. Pengorbanan mengutamakan, itu namanya kasih. Kalau ini enggak mendapatkan lumayan, yang penting nanti kan 7 tahun lagi tetap aku dapat Rahel. Tapi yang ini anggap aja DP lah. Jadi ketika kita mengatakan lumayan karena kita merasa diuntungkan, lah itulah yang namanya buah-buah daripada karakter si penipu Yakub. Yang penting cuan, yang penting mengurangkan beban, yang penting bukan saya yang rugi. Yang penting saya tetap hidup, yang penting saya tetap jalan, yang penting saya kenyang. Lumayan dan yang penting itu sangat menjerumuskan. Itu dari karakter si penipu Yakub, saudaraku. Termasuk namanya Musa, namanya Abraham. Kenapa? Karena tidak peduli lagi. Sudah kurang peduli. Hubungan sudah menuju kematian. Karena sudah dapat yang lumayan. Contoh, ketika saudara ingin makan sesuatu yang saudara suka, saudara tidak akan makan dulu kenyang. Kenapa? Ketika udah makan kenyang, selera udah turun, makan yang disuka tidak seenak ketika lapar. Ketika saudara mau minum es yang segar, saudara ketika merasa haus itu enak banget. Tapi ketika saudara udah isi penuh kenyang dengan air mineral, habis itu saudara minum air yang dingin, tetap segar, tapi enggak senyaman, seenak, sesegar ketika saudara haus. Gitu saudara. Turun keinginannya. Demikian juga ketika mengikut Tuhan, mendapatkan kekayaan. Turun keinginannya sama Tuhan. Demikian juga ketika sudah memiliki namanya pasangan, sudah jadi istri, sudah dapat harta setengah dari pasangan. Kalau cerai, turun. Kenapa? Karena nikah untuk mengangkat namanya harkat martabat untuk menjadi orang yang punya duit dengan langkah instan. Nggak usah berjuang. Lumayan itu selalu didasari tanpa perjuangan. Yang penting itu didasari tanpa perjuangan yang namanya cuan. Kalau perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Kalau sudah berkorban berarti itu yang paling utama buat saudara. Gitu. Keinginan itu ketika dibuahi, ya udah selesai. Mau pahit manis seperti diterima. Gitu. Pengorbanan udah selesai, ada rasa puas di sini. Karena berjuang untuk mendapatkannya. Namun di tengah jalan kita bisa turun setengah. Kenapa? Sudah dapat DP, sudah diberkati Tuhan. Udah nggak berjuang lagi untuk Tuhan. Udah punya perusahaan, udah hitung-hitungannya beda. Dulu belum pernah perusahaan, masih dagang-dagangan, dapat duit. Nggak pernah hitung-hitungan, punya perusahaan mulai hitung-hitungan. Mesti sekian persen. Itu diambil dananya dari ini aja. Kalau dulu enggak, apa yang masuk di kantong itu yang dikeluarkan. Tuhan ngomong langsung beri. Sekarang enggak, pakai sistem. Lalu pakai namanya hari dan tanggal. Oh, masih mendingan kalau di awal. Jadi nanti kalau ada kelebihan, itu bukan kasih saudaraku. Itu setengah. Banyak orang yang sudah setengah. Di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, dalam semua dalam kehidupan itu setengah itu banyak. Kenapa? Sudah dapat yang enak. Yakub sudah dapat yang enak. Sudah ada perempuan di sebelahnya. Mandul lagi. Nah enak sudah. Wah kalau gitu aku kalau dapat Rahel double dong. Double gardan. Gitu. Asik tambah untung. Jadi kalau mengurangkan beban nanti aku dapat ini tambah ringan.
Nggak usah berjuang lagi. Kalau bekerja, ada orang lain aja yang kerjakan. Saya nggak usah kerjakan. Enak, saya ringan. Gitu. Ya udah, kalau suami bantu, ya udah biarin suami yang cuci piring, cuci baju. Jadi saya nggak usah. Ketika kita menganggap itu lumayan, nggak ada pengorbanan, nggak ada perjuangan, cuman keuntungan, kita menjadi jahat, saudaraku. Prinsip Injil itu adalah pengorbanan. Dikorbankan, bukan keuntungan. Bukan yang dimiliki, tapi mengelola yang dimiliki. Nah ini spirit Injil, bukan spirit Yakub. Yakub akhirnya wah, ya puji Tuhan lumayan sih. Gitu. Gimana? Oh puji Tuhan Pak. Terus pertanyaan gini, sudah enak sekarang? Sudah dapat kerja? Gimana? Pelayanan mau dikurangin? Sudah sibuk? Pelayanan mau dikurangin? Gitu. Iya Pak, nanti kalau kerjaan saya berkembang kan saya bisa banyak support gereja lebih lagi. Bullshit itu semua. Itu bullshit. Gitu. Kenapa? Ya itu kalau yang dikehendaki Tuhan. Tuhan bisa datangkan daging buat Elia di sungai Kerit kok, melalui burung gagak. Nggak usah kambingnya yang diutus, lembunya diutus, nggak usah. Burung gagak itu loh, daging segar pagi dan petang. Tuhan pasti mencukupkan pelayanan yang Tuhan dirikan. Hamba Tuhan yang dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Jadi jangan buat alasan untuk mencukupkan. Bullshit semua itu. Coba selidiki lagi, apakah benar? Karena memang meninggalkan pelayanan, mengerjakan pekerjaan tambah cuan, itu memang puji Tuhan. Memang lumayan. Memang yang penting dapat uang banyak. Toh saya bagi ke gereja. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Sedangkan saudara udah diberikan karunia, talenta, udah namanya dipakai, memang gereja membutuhkan dan sebagainya. Kecuali saudara memang enggak pernah pegang pelayanan. Loh, saya disuruh pastor saya, ya terlepas itulah, itu tanggung jawab pastornya sudah. Sehingga inilah kehidupan rohani yang kita harus hati-hati. Pelayanan melulu tidak mengerjakan pekerjaan juga salah. Itu Musa. Gak peduli dengan Sifora. Gak peduli dengan anak-anaknya. Sampai mertua mengirimkan itu. Itu juga salah. Lah itulah itulah beban yang semuanya harus dikerjakan. Akhirnya apa? Kok berat banget beban saya ya? Lah memang kamu dikorbankan. Yang cuan, yang untung itu kerajaan Allah. Nanti kamu terima upahnya. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia dan Allah akan memberikan upah. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Setiap orang akan menerima upahnya. Reward and punishment. Pada waktu Yesus duduk sebagai hakim yang agung. Jadi apapun terjadi, ya sudah, apa adanya aja. Gak usah pura-pura. Gak usah berbulukan domba. Ngomong aja. Gitu. Gimana ya pastor, saya makin sibuk bekerja. Untuk pelayanan yang saya kerjakan ini, ya kalau memang harus sih nggak bisa digantikan, ya saya kerjakan pastor. Tapi kalau misalnya bisa sedikit rehat atau berikan waktu, atau mungkin ini diberikan ke orang lain dulu, atau saya mengajarkan orang itu untuk mengerjakannya, gimana ya pastor? Karena ini ada kebutuhan begini. Oh ya nggak apa-apa Pak, tapi yang penting gini, oh ya pastor jangan khawatir. Pasti saya begini, saya sudah memikirkan saya akan begini, nanti akan begini, itu jauh lebih baik. Peduli.
Ada masalah, menyelesaikannya. Enggak terus seenaknya menetapkan. Terus berubah. Oleh karena cuan. Ya itulah hati Yakub, si penipu. Kita sudah bicara banyak Yakub tuh. Termasuk yang ini, cuan. Dapat seorang istri. Tapi yang tidak dicintai, tapi tetap dijalani. Tetap ditidurin. Tetap mengambil nikmatnya, tetap melayani. Karena nikmatnya pelayanan. Mungkin diberi jabatan. Ya, mungkin juga nanti Tuhan balaskan. Mungkin juga gengsi. Mungkin juga ada yang namanya perselisihan dengan yang lain. Supaya saya terlihat begini. Motivasi-motivasi keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan nama keinginan Allah. Nah itulah si penipu Yakub, saudaraku. Kita sudah bicara Laban. Ya, kita menginjak Lea dengan Rahel. Lalu muncul lagi Yakubnya. Gitu loh. Jadi itu adalah manipulatif hidup. Penipu itu salah satu artinya atau yang diperbuatnya oleh seorang penipu selalu memanipulasi keadaan, perbuatan, termasuk kata-kata. Itu sudah ahli namanya saudaraku. Manipulatif. Jadi semuanya itu terlihat baik-baik saja, tidak baik. Nah inilah yang Allah singkapkan saudaraku. Orang-orang yang terlihat rajin ke gereja tapi tidak mengampuni suami. Mungkin seperti itu. Kelihatan semangat pelayanan tapi enggak pernah memberi terbaik buat gereja. Menginginkan kedudukan tapi tidak melakukan sesuai dengan tugas daripada kedudukan itu. Saya menemui seorang pastor. Di mana dia bercerita bahwa dia ditunjuk, dia mendapatkan, ada beberapa pastor menjadi seorang gembala. Tetapi kalau minggu khotbah di tempat lain. Ada pastor yang pergi sebulan pelayanan. Gerejanya ditinggalkan pada orang lain. Loh, apakah itu gembala? Saya cuma ingin tanya. Kalau kehendak Tuhan berarti Alkitab ada yang salah loh itu. Alkitab tidak pernah salah. Seorang gembala itu adalah memperjuangkan domba-dombanya. Mengorbankan diri buat domba-dombanya. Enggak meninggalkan domba-dombanya, enggak. Ada seorang pastor yang luar biasa, tidak pernah mau keluar minggu, diundang tidak pernah mau. Kenapa? Saya harus hadir di gereja saya karena saya gembalanya. Gitu, saudaraku. Nah itu kebenaran. Lalu tampil di gereja-gereja besar, bangga, masuk ke media sosial. Saya bilang ini kejahatan yang terselubung, manipulatif. Kan saya pernah khotbah di gerejanya, jadi gembala, tapi diserahkan orang lain, dia sendiri kelilingan, dapat duit. Emang jadi gembala gak dikasih duit sama Tuhan? Kalau gitu ya jangan jadi gembala. Katanya Tuhan yang suruh, berarti Tuhan tanggung jawab dong sebagai gembala. Kalau gitu Tuhan tidak tanggung jawab dong kalau kita tunjuk jadi gembala. Gitu. Itulah Yakub. Memanipulasi keadaan, memanipulasi yang namanya kata-kata. Memanipulasi perbuatan, semuanya jadi sumir. Putih seperti bulu domba, tidak. Wah, puji Tuhan, selamat dia jadi gembala, tapi tidak pernah hadir di gerejanya. Gembala yang harus dihormati, tapi kalau ibadah telat setengah jam. Lu gembala atau apa? Mau Rahel, dapat Lea, ya udahlah. Mau Tuhan, mau dunia. Mau memberi sama Tuhan, berbuat curang, dapat duit dari dunia. Ada itu yang kena tangkap-tangkap sama KPK. Sama kejaksaan. Ada banyak itu anak-anak Tuhan. Yang uangnya itu sampai segudang di rumah. Saya tidak bicara politik. Ada banyak itu. Ada sebuah pertanyaan buat saya. Gereja demikian besar dengan nyewa, uang sewa namanya mall.
Yang dihitung per meter persegi, listriknya listrik industri. Lalu alat-alat canggih yang mahal-mahal. Duitnya dari mana? Cuman untung Indonesia ini negara yang tidak masuk memeriksa keuangan yang namanya dunia rohani. Setiap warga negara wajib melaporkan pendapatannya untuk dikenakan pajak warga negara. Tetapi kalau untuk dunia rohani, perputaran keuangannya itu belum ada undang-undang untuk diperiksa. Dan itu uang dari mana semua itu? Yang nilainya ajubilah. Memang 10.000 jemaat yang dimiliki memberikan persembahan semua. Nah ini kebenarannya. Saya pernah mengikuti sebuah KKR dari sebuah gereja, mengundang artis rohani yang luar biasa dipakai Tuhan. Jam 7 mulai acara, jam 5 itu sudah orang berdiri di depan pintu. Pintu masih tertutup. Sampai jam 6, itu makin banyak. Selesai acara, itu acara butuh uang sekian besar, yang dapatnya cuma 30%-nya. Membutuhkan dana sekian besar di tempat yang sewa, yang enggak mewah loh saudaraku. Datang itu 1.000, itu dapat uang cuma 30%-nya. 70%-nya ditolong oleh seorang pengusaha yang ikut hadir, teman Pak Gembala. Ketika dihitung bendahara, cuma dapat segini Pak. Oh ya cuma dapat segitu. Lalu pengusaha itu ada di dekatnya, udah biarin kasih aku aja uangnya, nanti aku bukain bilet, bayarkan aja. 70%-nya dia yang bayar. Tuhan tolong iya, tapi itu saya tahu, termasuk ibadah. Kolektor itu berapa sih dapatnya? Sewa itu berapa? Per meter square itu dolar saudaraku. $25, $20, $37, tergantung mallnya. Tergantung ruangan di mall itu yang disewa. Kalau 1.000 meter persegi kali aja. Lalu bayarnya itu tidak bisa sewa 1 bulan, tidak ada. 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang harus dilunasi dalam program keuangan cicilan sekian. 5 tahun bisa sampai 3 tahun, tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Berburu uang. Sehingga akhirnya mau nggak mau dengan yang si kaya, baik-baik. Salah satu aja eksesnya. Jadi kalau si kaya salah, itu diperhatikan banget. Saya pernah melayani ya saudaraku ya. Ini enggak semua tapi ini ada di dunia ladang pelayanan saudaraku. Ada seseorang yang dari keluarga kaya, industri steel pajak. Anaknya menikah. Dinikahkan oleh tokoh rohani nasional yang gerejanya ribuan. Saudaraku. Ya. Karena saya pernah diajak teman saya melayani di keluarga ini. Wah, besarnya rumahnya saudaraku, sebuah otomatis. Berapa tahun kemudian, suami istri ini, anaknya ini, yang menikah, bercerai. Lalu anaknya menikah lagi. Diberkati oleh pendeta yang terkenal yang sama ini lagi. Sesama pendeta enggak ada yang protes, enggak ada yang protes. Dan itu jadi gosip gunjingan. Saudara. Yang dikatakan bahwa si anak ini, keluarga ini punya line khusus dengan Pak Gembala. Orang terkenal ini, saudara. Dan itu saya cuma melihat gini, iya. Memang beban yang berlebihan itu akan membawa dampak yang negatif, saudaraku. Karena namanya kebutuhan. Ada sebuah pelayanan yang kecil, saudaraku. Itu setiap kali menyalakan lampu, itu harganya 5 juta bayar listrik, ibadah ya. Itu aja 3 jam. Lampu itu listrik, alat musik dan sebagainya, itu 5 juta bayarnya. Yang datang itu pakai angkot, saudaraku.
butuh supporting dana akhirnya. Gitu saudaraku. Nah, ya inilah yang membuat manusia cenderung manipulatif. Karena tampilan yang diutamakan. Kebesaran diutamakan. Ada lagi gereja yang membangun puluhan ribu seat. Dengan nilai sekian, ada yang sampai triliun. Saudaraku. Uangnya dari mana? Yang pertama. Lalu yang kedua, untuk yang namanya ongkos pelayanan, biayanya, itu bagaimana? Kan gereja itu menetapkan persembahan sukarela. Nggak ada hukum yang bisa mengikat seseorang memberi atau tidak sama gereja. Memasukkan uang di kolenta, mentransfer melalui QRIS juga, itu jumlah tidak diketahui. Ya pokoknya masuk berapa ya diterima berapa. Nggak ada ikatan yang harus berapa, nggak ada. Nggak ada hukuman sama sekali, nggak ada. Kan persembahan itu bersifat sukarela. Bisa nggak dipastikan nilai itu dicapai demikian besarnya biaya? Nah itu pertandingan iman yang berbeda saudaraku. Dan itu mengundang manipulatif yang banyak. Ya itu sudah rahasia umum buat semua hamba Tuhan. Mereka harus berjuang mati-matian untuk menyediakan biaya pelayanan. Walaupun terlihat mentereng penampilannya. Yang datang duduk itu belum tentu memberi persembahan ke gereja. Belum tentu. Apalagi persepuluhan. Nah inilah yang membuat orang-orang memiliki sikap namanya si penipu Yakub. Semua harus dikemas dengan baik. Kalau enggak bubar jalan. Kalau si kaya enggak suka, enggak dapat duit kita ini. Pelayanan enggak bisa jalan. Karena biayanya berapa? Sehingga gereja harus berhutang nih. Ada gereja yang bangun, akhirnya bayar supplier untuk bahan bangunannya nggak bisa bayar. Cuma supaya penampilannya aja kelihatan keren. Karena pada bangun semua, saya harus bangun. Terus menyatakan dengan iman, mengumumkan pada jemaat, cuma nggak ngasih. Modar, saudaraku. Sampai gembalanya harus berdoa di bukit doa, lalu didengar oleh orang yang bukan anak Tuhan, lalu dibayarin. Zaman itu 500 miliar. Puji Tuhan, Tuhan ada orang bayarin. Tapi sekian lama nggak bisa bayar, suppliernya marah-marah saudaraku, bukan anak Tuhan. Dianggap hamba Tuhan ini penipu, gereja ini nipu. Dan itu jadi omongan yang nggak karuan, saya duduk dengar itu soalnya. Yang saya ceritakan, itu betul-betul saya berani tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya akan mendapat hukuman Tuhan kalau saya berbohong. Gitu loh. Karena saya pernah juga gabung dengan gereja-gereja yang ongkos besar saudaraku. Itu bergumulnya nggak main-main saudaraku. Tuhan sediakan, ya bisa saja. Tetapi di situ cenderung kita lebih melangkah lebih dekat pada manipulatif. Salah satu sikap kita, kasta di dalam gereja. Si kaya diberi kedudukan, diberi kesempatan. Persembahan masuk pasti dideketin. Si miskin, ya nggak ada perhatian, cuma duduk aja dengan firman deh. Karena ini ribuan saudaraku. Gitu. Bukan menolak mega church. Mega church itu ada persoalan sendiri. Dan ada yang namanya lebah-lebah sendiri. Ada serigala-serigalanya di dalam. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, kita akan menghadapi serigala-serigala itu di setiap aspek kehidupan. Ketika kita mendapatkan banyak, Yakub ini punya keinginan lalu mendapatkan banyak. Terjadilah Lea sama Rahel itu berantem terus saudaraku. Beban yang tidak perlu. Kalau seandainya dia melepaskan Lea, dia tidak mau dikawinkan dengan Lea, selesai sudah. Dia tetap dapat Rahel. Tunggu Lea kawin mungkin. Yakub tidak mau berkorban untuk itu. Banyak orang melayani Tuhan, udah cukup segini. Saya tidak mau melangkah lebih jauh.
Cukup saya memberi, cukup saya melayani, cukup saya cuma komsel, cukup saya cuma ini. Karena pelayanan adalah keuntungan buat mereka, bukan pengorbanan. Jadi kalau sampai titik pengorbanan, mereka tidak mau. Seadanya aja, memberi juga seadanya aja, bukan yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, nggak ada, saudaraku. Jadi orang-orang seperti ini hubungannya sama Tuhan mati. Mati, saudaraku. Karena memberinya dengan kematian. Gimana memberi dengan kematian? Ya seada-adanya saja. Dan tidak peduli. Yang penting memberi. Lumayan sudah memberi. Lumayan sudah melayani. Yang penting melayani. Gak usah terlalu repot lah. Saya pernah dimarahin oleh seseorang. Orang itu bilang gini, kamu itu masih kurang, kenapa kamu tuh memberi sama orang lain? Ada lagi ngomong, kalau Rempi itu diberkati Tuhan, dia memberi terus, kenapa hidupnya susah? Karena saat itu, sessionnya, musimnya, itu pengorbanan, sacrifice. Tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Tanpa pengorbanan tidak akan mendapatkan Tuhan. Saya menemui orang-orang seperti itu. Yang memberi sama gereja. Jumlahnya cukup besar. Tapi nggak mendapat hubungan dengan Tuhan. Maka diutuslah hamba Tuhan dipakai, diajak makan, dikasih duit suruh doakan. Lalu ada nubuatan. Jadi kejar semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Karena punya duit. Hamba Tuhan yang diundang makan, suruh tinggal di rumah yang mewah atau diberikan hotel yang mewah. Untuk mendapatkan Tuhan dari hamba Tuhan ini. Kalau orang kejar hamba Tuhan untuk mendapatkan Tuhan, dia sendiri tidak ada Tuhan. Kalau orang punya Tuhan, dia akan duduk, dia akan cari Tuhannya dari hamba Tuhan itu. Mana Tuhannya? Dari kamu semua. Waduh, Tuhan lagi beriman. Tuhan tegur saya. Saya diteguhkan Tuhan. Amin Tuhan. Makasih Tuhan. Khotbahnya itu sampai di kita. Oh ini dari Tuhan, saya tahu. Kenapa? Di sini ada Tuhannya. Kalau tidak, enggak. Cari Tuhan. Tuhan ngomong, aduh puji Tuhan. Oh iya. Jadi bodoh. Oh padahal orang kaya di gereja itu loh. Pemberi gereja itu loh. Yang saya umpamakan yang lalu, ruko 3 miliar. Enggak dipuji Yesus. Janda miskin 2 peser 1 duit yang dipuji. Sehingga sales ini yang gaji cuma 3 juta. Waduh dapat Tuhan nyanyi itu sembari nangis. Lalu khotbah itu dapat sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan teguhkan. Oh puji Tuhan, saya tahu ini Tuhan. Ini doa saya ini. Dari kesaksian ini, doa saya ini, saya dapat nih kesaksian ini. Nanti Tuhan akan berikan ini. Ada nyambung dengan Tuhan yang di dalam dirinya. Karena dia memberi dengan pengorbanan. Menyediakan waktu yang terbaik. Walaupun capek masih melayani. Walaupun capek masih berdoa tengah malam. Kerja udah capek, memberi udah banyak. Apalagi gak dianggap, dimusuhin. Yesus kan itu. Sampai gak punya duit dia itu. Sampai pakai mulut ikan tuh ada duit masuk bait Allah. Yesus bukan Yakub. Pada satu titik, kita akan menuju namanya cuan. Itu ujiannya. Lumayan. Yang penting. Ada garis-garis yang kita ciptakan sendiri, kita buat sendiri. Di mana itu bersimpangan terus dengan firman Tuhan. Enggak mengerti kehendak Tuhan, enggak tahu isi hati Tuhan itu sudah. Mati hubungannya. Seperti suami istri ya udah. Ada yang bercerita. Gitu. Bahkan ketika namanya suami istri, si istri ketiduran loh saudaraku. Nangis sahabat Tuhan ini. Cerita sama saya. Masa Pak istri saya ketiduran. Saking gak ada rasanya sama saya Pak. Nangis saya sama Tuhan. Dalam hati. Kok kamu baru tahu? Berarti kamu cuman kencing aja itu. Kamu gak tahu istrimu itu
Mau enggak? Tandas kan? Ya memang begitu. Kalau sampai ketiduran tuh nggak tahu, berarti selama ini gimana kamu melakukannya? Ego, yang penting kamu puas, yang penting kamu sudah dapat. Yang penting kamu kencing aja itu. Gitu. Sama dengan istri juga. Yang penting suami udah melakukan, yang penting gua beri, selesai. Nggak tahu suami itu pinginnya apa. Dan harus bagaimana. Melayani di gereja, konselor pernikahan. Kan firmannya di bagian mati, konseling yang diberikan mati. Tidak ada kehidupan, cuma huruf aja yang dibacakan itu. Karena hubungan kita dengan Tuhan, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita itu hidup di dalam kehidupan Tuhan. Di bumi seperti di surga. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama itu seperti di surga. Seperti yang tertulis di Alkitab. Panjang kalau kita bicarakan itu. Kita fokus di Yakub aja. Gitu. Dimana Yakub pada perjalanan selanjutnya. Udah yang penting cuan. Kenapa? Karena dia sama Laban udah gak ada rasa. Dia sama Rahel makin menurun akhirnya. Sehingga apapun yang kita kejar untuk memuaskan keinginan kita, bukan kehendak Tuhan, itu akan turun saudaraku. Selesai mendapatkannya saudara akan hampal. Banyak kesaksian itu teman-teman. Banyak juga orang yang konselingin orang, di mana orang itu ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, hidupnya sudah mapan, sudah hampa. Ketahuan dari mana? Gak pernah bisa diem. Buru-buru berdoa. Selalu mencari kesibukan. Bahkan ada itu yang pulang rumah mandi pergi lagi kalau nggak ada yang dikerjakan, nonton bioskop, cari makan, duduk di mana. Kenapa? Dirinya hampa. Karena dia punya segalanya. Ada banyak kesaksian seperti itu, banyak yang menutupinya. Sering saya ke mall kemana lihat gitu, banyak orang-orang yang ya kok sendirian. Di mana keluarganya? Gitu. Wih, cakep-cakep, bagus-bagus. Ya, lagi nganggur di rumah. Tuh, lihat-lihat, cuci mata. Nah, di rumah ada orang enggak? Suami yang enggak pernah di rumah. Istri yang enggak meresponi suami. Ya, waktu libur malam minggu malah tenis. Ya, main sepeda, naik ke atas gunung. Selalu punya kegiatan sendiri. Kenapa? Hampa hubungannya dengan istrinya. Demikian juga ada orang yang melayani dengan hampa. Gak menemukan sumber kehidupan itu, saudaraku. Gak menemukan. Kenapa? Keinginannya tidak terpenuhi. Akhirnya menjadi seperti Rahel. Gak ditulis Rahel jatuh cinta sama Yakub. Enggak. Rahel bersaing dengan Lea. Sibuk berkompetisi. Ada istri yang sibuk berdandan, sibuk ketemuan dengan teman, sibuk menampilkan kekayaan, sibuk beli benda, sibuk beli mobil bagus. Tidak peduli dengan suami. Ada suami juga sama perilakunya, nggak peduli dengan istrinya. Nggak ingin mendapat perhatian karena juga tidak memberi perhatian. Nah itulah dunia rohani, saudara, dunia Yakub. Yakub tidak ada namanya perhatian dengan Allah, itu tidak ada. Selalu perhatian dengan keinginannya dia. Tapi dia itu menyembah Allah. Dia mencari Tuhan cuma untuk diberkati sama Tuhan. Dia mengejar Rahel untuk cuma memiliki Rahel. Masuklah Lea. Ya sudah diterima aja. DP nih, untung ini, cuan. Semua mengenakkan diri. Gak peduli kehilangan kerugian orang lain, atau penderitaan orang lain, atau kebutuhan orang lain. Gak peduli.
Semua untuk mengenakkan diri. Itu Yakub, saudaraku. Kita ketemu sudah berapa banyak nih karakter Yakub nih. Jadi kita harus berbalik. Saya juga menemui seorang hamba Tuhan di mana istrinya bekerja setengah mati, dia nggak bekerja. Hamba Tuhan. Punya gereja katanya, menggembala. Tapi tidak memelihara seisi rumahnya. 1 Timotius 5 ayat 8. Murtad lebih jahat daripada orang tidak beriman. Orang itu bisa murtad. Nah, kalau ini kita tidak baca, kita tidak perhatikan, nah mau dibawa kemana nih Alkitab? Semua dikompromikan dengan kehidupan. Alkitab tidak tegak berdiri, saudaraku. Alkitab tidak menjadi penerang buat kita. Cuman pendamping aja. Kalau oke diambil, kalau nggak oke jangan. Ya nggak gitu-gitu amat, hidup di bumi masih loh. Kita harus berhikmat, apalagi. Banyak alasan-alasan kita yang bullshit sebetulnya, saudaraku. Ini kebenaran soalnya. Karena yang namanya beban dari kebutuhan. Jadi jangan kejar kekayaan. Inginkan Tuhan, maka Dia akan mencukupkan kita dengan segala limpah berkat dan rahmat-Nya. Mencukupkan dengan limpah berkat dan rahmat-Nya. Saya ketemu seorang hamba Tuhan bicara begini, saudaraku. Rem, tahu nggak kamu, sang senior nih, Tuhan itu luar biasa. Kita minta 1, Tuhan kasih 2. Saya setuju. Kalau kamu ingin 1, kamu menyediakan 20, itu tidak boleh. Itu keserakahan. Nah, itu bedanya, saudaraku. Yakub ingin Rahel, dikasih Lea, is okay. Itu keserakahan, saudaraku. Meringankan beban dia. Tidak menambahkan beban. Tidak peduli dengan perasaan Lea. Ah, yang penting gua tidurin dulu deh, gua kencingin deh. Kasar, tapi nggak kasar ini. Memang keadaan seperti itu. Seperti orang kebelet kencing, saudaraku. Nah ini yang penting. Ada juga orang yang, wah suamiku kebelet kencing, hayu kencing. Kayak baby aja yang dikencingin. Gitu. Kenapa? Mati rasanya. Cuman melakukan tugas sebagai istri. Memperlakukan diri sebagai istri. Tapi tidak menjiwai kehidupan istri. Yang namanya penolong sepadan buat suami. Lalu Amsal 31 ditulis. Bagaimana tugas seorang istri membuat suaminya berhasil. Dia istri yang merongrong. Dia istri yang berdandan menor sampai memalukan. Tampil-tampil di dunia medsos kayak orang gak punya suami, gak punya anak. Centilnya, genitnya gayanya. Malu. Gak sadar kalau sudah istri. Gitu. Nah ini semua adalah karakter tersembunyi dari orang-orang namanya anak Tuhan termasuk yang melayani Tuhan. Gitu. Karena perjalanan yang salah. Menginginnya itu salah semua. Itulah Yakub. Tetapi dari itu semua nampaklah yang namanya spirit Yakub. Sang penipu, si penipu itu. Dia manipulatif banget, saudaraku. Dan hari ini kita ketemu bahwa dia dapat cuan. Gak apa-apa, yang penting cuan. Lumayan. Gitu. Yuk ayat selanjutnya. Maka Yakub berbuat demikian yang menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberi kepadanya Rahel. Anak itu menjadi istrinya. Ayat selanjutnya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budak perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lamanya. Nah, di sini akhirnya Yakub itu terjadi pelan-pelan cinta terhadap Rahel, tapi lebih cinta terhadap Lea, tapi terhadap Rahel melebihi daripada Lea. Jadi Yakub itu berjalannya waktu
dia mulai cinta terhadap Lea. Tapi nanti kita akan belajar kenapa Yakub bisa cinta. Tapi hatinya terhadap Rahel tetap lebih cinta daripada terhadap Lea, saudaraku. Ayat selanjutnya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak cintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, berarti Lea itu awalnya mandul, saudaraku, karena butuh dibuka sama Tuhan, tertutup kandungannya. Nah, yuk kita ulangi lagi ayat yang tadi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, di sini kita baru ketemu muncul yang namanya Tuhan. Dari tadi terus tentang Yakub. Tuhan memperlihatkan tentang Yakub. Sekarang baru Tuhan bergerak. Ada masanya Tuhan itu bergerak, saudaraku. Dia akan biarkan dosa itu menjadi matang, berbuahkan maut. Baru dia akan bertindak. Itu seperti itu. Jadi ada kalanya perjalanan kita panjang, ternyata itu salah. Ya, jujur secara pribadi saya ngalami. Gitu. Setelah melayani Tuhan beberapa saat, baru Tuhan nyatakan bahwa ini salah. Salah satu contoh, Tuhan waktu saya berdoa, Tuhan bilang serahkan rumah tanggamu kepadaku. Karena saya ngomong gini, Tuhan apa yang belum aku serahkan? Kaget saya, saudaraku. Loh, berarti aku rumah tanggaku belum aku serahkan pada Tuhan. Padahal aku nih rasanya ke Tuhan sungguh-sungguh loh. Ya udah, aku serahkan Tuhan, asal ngomong. Setelah itu terjadilah proses sampai hari ini, saudaraku. Tuhan muncul, Tuhan itu hadir, lalu terus memperbaiki rumah tangga, hubungan saya dengan istri, hubungan saya dengan anak-anak, semua Tuhan perbaiki. Sumbernya dari ini. Karena sebelum itu salah, saudaraku. Sehingga hari ini kita tutup dengan pengertian bahwa Yakub perjalanan panjang loh salah. Tapi Tuhan mulai bergerak membuka kandungannya Lea. Kita harus hati-hati, saudaraku. Seringkali kita merasa sudah memberi, sudah melayani. Kenapa begini, kenapa begitu? Ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Setelah itu baru Tuhan mulai menyatakan dirinya. Di mana kalau ayat ini boleh dikatakan Tuhan membela Lea. Lea itu enggak salah, saudaraku. Sama dengan Hagar. Lea itu dikorbankan ayahnya, Hagar ini dikorbankan oleh Sarai, istrinya Abram. Hagar ini korban budak. Tapi Allah berfirman terhadap Ismail. Allah menjamin orang-orang yang dikorbankan itu menjadi besar. Yang tidak kalah dengan namanya Abram yang mendapatkan bahwa anak-anaknya akan menjadi raja-raja. Menjadi besar. Ismail akan menjadi 12 raja. Nah, kita ambil nih spiritnya. Seringkali seseorang itu dinyatakan salah, sebenarnya dia itu korban. Dari orang-orang yang playing victim, orang-orang yang berperilaku seperti malaikat tapi dalamnya itu sangat menyakitkan. Berpenampilan baik tapi sangat merusak sebetulnya dia ini. Banyak seperti itu, saudaraku. Tetapi Tuhan akan bela orang-orang yang dikorbankan. Yang awalnya tidak mendapatkan kasih karunia anugerah, akhirnya Tuhan berfirman. Anak itu akan melahirkan 12 raja. Anak yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Dikehendaki oleh Sarai. Demikian juga yang namanya Lea. Tidak dikehendaki Daud, Rahel yang dikehendaki. Tapi diperlakukan tidak adil, dikorbankan. Lea mau mengorbankan diri, mau dikorbankan. Maka dibukalah kandungannya.
Rahel dibuat mandul, kita mulai masuk ke inti perkaranya loh saudaraku. Yakub ini cuma dibuka menjadi alasan Tuhan bagaimana kehidupan Rahel dan Lea nanti. Mereka adalah dua orang yang dijadikan ibu daripada cikal bakal bangsa Israel. Rahim mereka melahirkan anak-anak. Lalu dari Yusuf juga ada suku-suku Israel, umat pilihan Allah. Ternyata Lea, kakak yang dinikahkan lebih dulu, itu dibela Tuhan. Rahel yang diingini oleh yang namanya Yakub. Lea dikorbankan diingini oleh Laban. Lea enggak ingin kawin sama Yakub. Tapi Lea mau belajar sehingga membuat Yakub mulai jatuh cinta terhadap pribadi Lea. Lea selalu memperbaiki diri, selalu menyesuaikan diri dengan Yakub. Kenapa? Karena sadar dia itu kalah cantik, kalah elok. Dia sadar kalau dia tidak diingini oleh suaminya yang mengawini dia. Dia cuma dipasangkan oleh karena ayahnya. Keadaan yang tidak menguntungkan dibuat menguntungkan. Karena Tuhan berperkara terhadap orang yang dikorbankan. Tuhan berperkara terhadap Ishak yang dikorbankan. Tuhan berperkara membangkitkan Yesus yang dikorbankan. Sehingga saudara, daripada saudara berpenampilan seperti domba, lebih baik saudara menjadi domba yang dikorbankan. Enggak diperhatikan, enggak diberi yang layak, enggak dipandang, enggak terhormat. Tapi saudara akan dibela Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian bahwa perjalanan pelayanan ini itu betul-betul keset lebih berharga daripada barang yang lain. Kalau diumpamakan seperti itu, saudaraku. Tetapi berdasarkan waktu durasi pelayanan 30 tahun, keset ini lebih berharga ini saudaraku ya. Daripada pelayanan ini, itu di mana aja. Di keluarga, semuanya menolak pelayanan ini saudaraku. 10 tahun dikorbankan. Pokoknya dipandang salah aja. Dari yang rohani hamba Tuhan sampai dari jam jasmani duniawi. Miskin. Ya. Pelayanan cuma dari pintu ke pintu. Tapi Tuhan bekerja dengan lawatan yang luar biasa. Setiap kali kehadiran pelayanan ini dipanggil Tuhan hadir. Di situ terjadi revival. Saudaraku. Terjadi KKR saudaraku. Baik yang dilayani pribadi, baik dipelayani secara komunitas. Gereja itu dicungkir balikan. Hamba Tuhan dicungkir balikan ketika pelayanan ini dihadirkan Tuhan. Tetapi perjalanannya saudaraku 10 tahun, keset lebih berharga. Gitu. Menuju ke tahun ke-20 saudaraku, mulai terjadi pembangunan fondasi. Mulai nampak Allah bekerja. Orang kaya yang dilayani telepon ke rumah. Aduh, suaminya dipakai luar biasa loh. Orang kaya punya produk untuk seluruh Indonesia, saudaraku. Cerita. Tapi tetap nggak terpandang, saudaraku. Dikorbankan. Banyak orang diuntungkan. Diri sendiri dijadiin keset. Itu masih lebih berharga. Dari 20-30 baru Tuhan bangun. Namanya bentuk rumahnya, saudaraku. Tuhan bela. Di mana seluruh pelayan di sini itu nggak ada yang punya ijazah. Pelayanan di media sosial nggak punya ijazah media sosial. Pelayanan khotbah nggak ada yang punya ijazah teologi ya. Untuk kru ya, untuk para pelayan ya. Tapi pelayanan ini bisa menghadirkan banyak hal, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk namanya konten yang banyak hal yang Tuhan lakukan. Dan pelan-pelan Tuhan bela Lea. Ketika pelayanan ini disingkirkan, ditinggalkan, dikata-katain. Tetapi Tuhan selalu bela. Selalu mengandung dan melahirkan sesuatu yang baru.
itu apal banget keadaan itu. Ketika mulai disalibkan, selalu ada kemuliaan yang akan mendatangi saudaraku. Jadi saudaraku, berbahagialah saudara kalau menjadi Lea. Saudara hindari jangan jadi Yakub. Saudara pun jangan menjadi seperti Rahel. Lebih baik menjadi Lea yang disingkirkan, yang dihina, yang direndahkan. Oleh karena kebenaran. Oleh karena kebenaran ya, bukan karena kesalahan. Percayalah, roh kemuliaan akan percaya atas kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.